Yo yo yo, baca One Piece sampai habis. Yeah. Oke, selamat datang kembali di Rangkyuman. Ini sudah sekian lamanya saya tidak update 2 minggu apa ya? Karena kesibukan yang tidak menentu. Kali ini kita akan kembali lagi membahas One Piece chapter terbaru 981. Gila. Ini sudah terlewat kemarin 980 tidak jadi saya bahas karena itu tadi sibuk. Keseruan di chapter terbaru ini ada 4 poin yang sudah saya rangkumkan. Ini menarik banget sih. Yang seperti yang sudah kalian tahu, yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Oke, saya mulai dari poin yang pertama, yaitu terungkapnya kekuatan Scratchman Apo. Yang kedua yaitu numbers, bukan monster melainkan raksasa. Terus ada poin ketiga yaitu Chopper bertemu Big Mom lagi. Dan yang keempat, ya ini yang seperti yang saya bilang tadi yang ramai dibahas orang-orang, yaitu Marco, bala bantuan yang sangat kuat sudah datang. Oke, kita mulai bahas satu-satu ya. Di chapter 980 seperti yang kita tahu, Luffy dan Zoro terkena kekuatan misteriusnya Apo kemarin. Jadi kekuatannya seperti bermain alat musik gitu yang keluar dari badannya. Tetapi mereka tidak tahu nih cara menghindarinya. Nah, di chapter 981 ini diungkap oleh Killer bagaimana cara menghadapi kekuatannya Scratchman Apo. Yaitu Scratchman Apo itu kan mengeluarkan sejenis frekuensi suara. Jadi ketika dia mulai bernyanyi atau melantunkan sebuah nada, dia akan bisa memberikan damage kepada musuhnya yang mendengar. Nah, ketika Luffy dan yang lainnya yaitu Zoro, Captain Kid dan Killer sedang menghadapi Apo, si Killer bilang tutup telinga kalian katanya. Karena Apo ini sedang melancarkan serangan boom. Itu kayaknya ini serangan besar sih kalau boom. Jadi kalau crash itu sejenis sabetan atau apa. Boom ini kayaknya lebih ke ledakan deh. Jadi kayaknya gede. Beda dari yang sebelumnya di 100 chapter sebelumnya. Nah, ketika mereka menutup telinga, mereka tidak terkena damage dari keserangan Scratchman Apo ini. Kata Kit ini, serangan Apo cuma bisa menjangkau sejauh pendengaran kalian. Kalau terdengar oleh kalian, kalian tidak akan bisa menghindar. Waspada serangan kejutan dari Nah, meskipun ini menurut saya, meskipun mereka sudah tahu nih kekuatannya Scratchman Apo nih, tapi ketika mereka lagi lengah, mereka bisa aja kena lagi gitu loh, dan tidak bisa dihindari selama mereka mendengarkan nyanyian dari si Scratchman Apo ini. Ini menarik sih, ini kekuatan yang sangat menarik sih. Maksudnya dia bisa aja bikin pengalihan biar musuhnya sibuk, bla bla bla. Tiba-tiba dia melancarkan serangan yang tiba-tiba, karena kecepatan frekuensi suara itu kan sangat cepat ya. Langsung kedengar oleh telinga gitu. Jadi tetap saja kekuatannya ini berbahaya sekali sih. Jadi seperti itu. Terus di poin kedua kita itu dipertemukan oleh seorang numbers, yaitu poin kedua tadi yang saya sebutkan, numbers itu bukan monster melainkan raksasa. Nah, kenapa saya merangkumkan begini? Karena numbers yang terlihat di sini yang awalnya kita merupakan yang kita pikir itu adalah raksasa, mereka itu ternyata sejenis bangsa raksasa. Bukan mereka sih, maksudnya ini walaupun baru satu yang terlihat. Jadi yang baru satu terlihat ini namanya adalah Numbers Hacha. Jadi dia punya kekuatan daya hancur yang sangat kuat sih. Dan dia sepertinya mainnya dia cuma mengandalkan strength sih. Jadi cuma mengandalkan kekuatan. Jadi kayaknya tidak terlalu pintar sepertinya. Nah, Hacha ini tinggi sekali sih. Jadi manusia biasa aja cuma setinggi mata kakinya. Yang terlihat di sini seperti itu. Oke, ini sangat menarik. Jadi bisa jadi nanti numbers berikutnya
bisa lebih unik nih kekuatannya. Ini kan kalau Hacha ini kan dia terlihat memakai gada tidak seperti gadanya Kaido, tapi dia kayak apa ya, senjata gadanya Inggris itu yang jadi bulat-bulat gede terus ada runcing-runcing di ujungnya gitu. Jadi seperti itu. Terus ini tambahan ya. Ini ada momen lucu sih maksudnya. Jadi ketika si siapa namanya Kid mau di ditembak panah ini, terus Kid itu diselamatin Luffy. Terus Luffy bilang cepat mundur lambat landak katanya. Terus Luffy itu nuduh si Kid. Sudah kuduga pasti kau akan mengacau rambut landak. Dia itu buat salah tapi dia nuduh orang. Zoro ikut-ikutan. Memangnya kau tidak Luffy gitu. Dia merasa benar gitu loh Zoro ini. Terus ya jelas Dokit marahin Dodo. Lihat ulahmu sendiri Dodo. Terus si Killer batin. Mereka ini konyol sekali. Ya memang konyol mereka bertiga ini. Ya jelas, mereka ini kuat sih, tapi tidak tidak dibarengi dengan kepintaran. Ini lucu sih. Oke. Oke, kita lanjut deh di poin ketiga yaitu Chopper bertemu lagi dengan Big Mom. Nah, ini cukup banyak juga sih yang dibicarakan. Karena ini juga termasuk momen lucu. Ini berawal dari ketika pasukannya Kinemon ini sudah mulai masuk ke dalam bagian belakang kastil Onigashima ya. Jadi mereka menyerbu lewat ada nih sebuah danau yang ada sebuah rumah yang katanya rumah bordir nih. Semangat dong si Sanji semangat dong. Dia pikir di sana akan ketemu banyak wanita cantik nih, itu kan. Sekali masuk tidak ada siapa-siapa. Kasihan. karena karena dia berpikir wah ini rumah bordir gede banget, pasti banyak dong yang dia auto masuk, auto kehisap masuk. Nah, di sini mereka nih mulai nih bagi pasukan mereka berpencar untuk menyusup nih. Nah, ketika mereka mau menyusup, si Kinemon nih ngeliat bayangan nih di balik pintu. Terjun ke air katanya kan. Setelah itu ternyata yang buka Big Mom. Dan dan lucunya Chopper ini kan dia kan pakai ini ya Brachio Tank ya datang. Yang lainnya bisa terjun ke air, dia sendiri nggak dia nggak bisa. Jadi pas depan mata dong Big Mom ngeliat dia. Jadi kita belum tahu nih apakah kalau yang sebelumnya pertemuan pertamanya Chopper dengan Big Mom itu kan dia hilang ingatan tuh karena dia tenggelam di air. Jadi dia nggak tahu lah ya kita apakah Big Mom ini masih ingat dengan Chopper apa tidak gitu. Nah, tapi menurut saya Oda Sensei nggak mungkin ngasih sesuatu hal yang tidak make sense gitu loh. Jadi pertemuan pertama itu pasti berhubungan dengan pertemuan kedua gitu loh. Ya kita berdoa aja sih semoga Big Mom ini ingat dengan Chopper, Chopaimon katanya kan. Kalau enggak sih bahaya sih. Bahaya Chopper memang dalam bahaya. Kalau dia yang memang nggak ingat ya. Tapi ekspresi Big Mom di sini biasa aja sih. Cuma dandanannya ala-ala geisha tapi tua banget. Kocak banget sih. Kita nggak tahu deh apa yang terjadi sih. Semoga ini pertanda baik sih. Ya, seperti itu. Ya oke, di bahasan terakhir yaitu di poin keempat, Marco bala bantuan yang sangat kuat itu sudah datang. Oke, ini menarik sekali sih karena dan lagi-lagi kita dihadapin dengan momen lucu. Kemarin di chapter-chapter sebelumnya 979 kalau nggak salah ya. Saya sempat mengungkapkan kalau kelompoknya Big Mom itu sudah sampai di Onigashima. Ternyata mereka belum sampai. Nah, mereka ini mau naik air terjun lagi gitu loh. Jadi mereka masih sebel nih sama perbuatannya King nih kan. Terus mereka heran nih, kok cuman ini apa cuman ini sih jalan satu-satunya masuk ke Wano air terjun itu gitu loh. Masa ya kita nggak bisa naik dari kemarin gitu loh. Jadi mereka di sini cepat sempat berdebat, mereka itu mau balas dendam ke King yang udah nendang mereka ke air, apakah mereka tetap pada tujuan utama mereka yaitu memburu Luffy gitu kan. Tapi akhirnya
Ya udahlah, kita Mugiwara dulu deh kita ini, karena Mugiwara Luffy sudah mencoreng muka Mama dan merusak reputasinya, alasannya begitu. Habis itu baru kita ke hal yang lainnya gitu. Ternyata setelah mereka naik itu muncul lagi nih burung nih. Yang mereka kira itu king gitu loh. Ternyata bukan. Dan ini semua pasti yang baca anime 981 ini, anime pula. Manga 981 nih kaget dong, kaget sumpah setengah mati karena yang datang adalah Marco, sang First Division Commander of the Whitebird Pirates. Jadi dia nih orang nomor 1, orang tangan kanan nomor satunya Whitebird. Dan yang tidak disangka-sangka nih dia datang akhirnya. Dan dia tidak sendiri ternyata. Dia itu bersama sudah pasti Nekomamushi dan Izo. Dari dandanan sih sepertinya itu Izo. Ya siapa lagi gitu kan yang berdandan pakai lipstick love itu. Terus yang berhubungan dengan Whitebird ya sudah pasti Izo gitu kan. Apalagi ini kembali ke negeri Wano ya. Iya benar. Dan lagi-lagi mereka ditendang dong sama burung. Jadi nih kasihan banget tuh loh, kapalnya udah ditendang 2 kali. Meskipun sama orang yang beda, cuman letaknya sama, kejadiannya sama. Kapan mereka nyampe gitu. Tapi yang menarik di sini adalah Marco ini bilang begini. Saat kalian berhasil naik ke sini nanti, era kita ini mungkin agak berbeda. Jadi ini Marco sepertinya memang akan ya sudah jelas memihak Luffy kan kita, karena kekuatan tempurnya Luffy ini masih sangat-sangat kurang sih. Justru dengan adanya Marco, Nekomamushi dan Izo di sini sangat-sangat membantu sini. Ini sangat-sangat menambah peringkat tempurnya kelompoknya Luffy sih. Ini menarik sekali. Nah, yang bikin penasaran juga kenapa, padahal chapter di jauh sebelumnya Marco itu bilang dia tidak akan pergi dari pulau itu, pulau yang ditinggalkan sama pulau warisan yang ditinggalkan sama Shirohige, karena dia akan merawat penduduk setempat dan katanya itu memang ya ibaratnya dia menjaga warisannya Shirohige gitu kan. Akhirnya dia juga udah pamit sama Nekomamushi, saya tidak akan ikut, sampaikan saja salamku pada yang lainnya gitu. Nah, tapi ternyata kita nih belum tahu nih apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan oleh Marco sehingga dia beranjak untuk mengikuti ajakan Nekomamushi serta dia membawa Izo lagi gitu. Ini menarik sekali sih. Pasti Marco itu dia mendapat sebuah fakta baru mengenai Luffy. Pastinya trigger utamanya adalah Luffy gitu loh. Karena satu, Luffy adalah adiknya Ace. Kedua, mungkin dia berpikir Kaido adalah musuh yang sangat berbahaya dan ya sangat tidak mungkin ya dikalahkan oleh seorang Luffy saat ini gitu. Mungkin apakah dia mendengar berita Big Mom sudah beraliansi dengan Kaido. Makanya dia memutuskan untuk datang karena dia berpikir mungkin kekuatan tempurnya Luffy dan kawan-kawan tidak akan cukup, makanya dia datang untuk membantu adiknya S. Mungkin seperti itu ya alasannya. Tapi yang jelas wah thanks to banget sih tuh Marco. Jadi kalau teman-teman yang pada bilang wah nanti ini jadi nakamanya Luffy yang baru nih Marco nih, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya ya 90% saya yakin dia hanya jadi aliansi biasa sih. Jadi kayak penjaganya Luffy aja sih. Karena kalau Marco kan termasuk dokter dan dia juga buah Zoan ya kan, kita sudah punya chopper gitu. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan chapter terbaru One Piece 981 ini. Saya lupa bilang kalau teman-teman yang tidak mau menonton karena ini spoiler, ditunggu aja animenya karena animenya juga udah mulai seru, udah mulai masuk ya bagian-bagian penting lah seperti itu. Oke, baik sampai di situ saja. Jangan lupa subscribe,
like and share video ini jika kalian suka. Thank you.